bukan permen, pink, pink bukan biskuit. Hey, hey, selamat datang di Kuping. Ngopi IE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, selamat datang di Ngopi IE 2. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita bakal membahas mengenai investasi saham nih teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safri Adriansyah dari EKP 2020. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya Kak Diva. Halo Kak Diva. Halo teman-teman Ngopi kenalin, aku Diva Fasal pribadi dari EP19. Di sini aku mau nemanin rekan aku nih, si Safri. Selain saya dan Kak Diva, kami juga kedatangan narasumber yang keren banget nih teman-teman. Ada Kak Maulana Ari, mahasiswa ilmu ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan 2018, yang juga sebagai anggota dari YCMC atau Youth Capital Market Community. Jadi YCMC atau Youth Capital Market Community merupakan komunitas saham di Kota Malang yang bertujuan sebagai wadah untuk para pemuda yang memiliki ketertarikan dengan pasar modal. Langsung sapa aja. Halo Kak Ari, gimana nih kabarnya? Halo Diva, halo. Aku perkenalkan diri dulu ya. Halo semuanya teman-teman IE dan KMFWUB terutama. Perkenalkan dulu nih, aku Maulana Ari dari jurusan Ilmu Ekonomi pada Prodi Ekonomi Pembangunan angkatan 2018. Nah, di sini aku juga aktif berorganisasi dulunya di HMJIE dan pernah tempat di BEM juga, dan sekarang aku ada di beraktivitas atau ikut komunitas YCMC atau Youth Capital Market Community, tepatnya pada Kota Malang itu sendiri. Salam kenal. Halo, kabar aku baik sih, Alhamdulillah ini sehat-sehat selalu selama di rumah. Semoga yang kalian juga sehat-sehat selalu ya. Seperti yang kita tahu, saham bukanlah istilah baru bagi masyarakat dunia termasuk di Indonesia. Sekarang sudah banyak masyarakat yang mulai mengerti dan bergelut dalam dunia saham sebagai bentuk investasi untuk mendapatkan keuntungan. Adapun saham terdiri dari berbagai jenis yang dapat ditinjau dari cara peralihannya, kinerja perdagangannya hingga berdasarkan kemampuannya. Salah satunya adalah saham gorengan nih teman-teman yang sedang menjadi sorotan tidak hanya oleh otoritas bursa dan pasar modal, tetapi juga oleh Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo. Sekarang saya ingin bertanya ke Kak Ari. Di masa pandemi ini membuat kondisi pasar di Indonesia menjadi fluktuatif, sehingga instrumen investasi seperti saham menjadi sangat berisiko. Menurut Kak Ari sendiri, mengapa nih Kak masih banyak masyarakat yang masih menggeluti investasi saham ini? Sebelumnya aku mau menjelaskan ini tersebut dengan terjadinya fenomena ya terjadi peningkatan para investor atau kita sering menyebutnya itu para retail gitu. Para retail kecil-kecil beli saham cuma berapa lot. Nah, peningkatan itu secara signifikan terjadi pada bulan April, Mei, dan Juni, dan Agustus masih tercatat terjadinya flow yang masih tumbuh, dan itu dikabarin oleh Bursa Efek Indonesia dan KISEI-KIPE-nya sendiri untuk pencatatannya. Dan terhitung juga transaksi saham per bulannya itu mengalami peningkatan walaupun pandemi gini. Ada kejutan gitu, bahwasanya masyarakat Indonesia mulai aktif di rumah dengan trading saham harian, mungkin dia sistemnya scalping dan berbagai macam strategi lainnya. Iya, untuk menjawab kenapa sih pasar modal atau pasar saham sendiri khususnya menjadi seringnya gitu maraknya berita tentang pasar modal atau orang-orang yang mungkin sekarang udah menggelutin banget gitu, banyak yang sudah menggeluti pasar modal itu sendiri. Iya, aku akan menjelaskan beberapa
beberapa faktor gitu penentu orang ini atau individual terjadinya gitu mulainya membuka rekening saham, mulai aktifnya bertransaksi saham, itu dari pandangan aku sendiri gitu ya, itu terjadi karena mungkin kita sadar gitu, eee eee eee, banyak pada saat ini banyak yang sudah di-PHK, terus bisnis produk sudah mulai berkurang, permintaan kurang, terjadinya deflasi, terus transaksi jual beli di sektor real berkurang, mungkin bisnis perhotelan mulai menurun gitu, menurun atau apa ya, ya mulai nggak mendorong gitu pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tersebut. Nah, hal-hal ini mendasarkan pada dana atau modal yang tersimpan dan modal tetap yang tidak bergerak atau pasif. Nah, modal-modal ini dijadikan gitu dari individu itu untuk yang tadinya modal ini dibuat usaha, mereka jadikan gitu sebagai modal investasi karena nggak memungkinkan untuk mereka membangun bisnis lagi mungkin karena kebijakan pemerintah yang ada lockdown, pembatasan, terus hal sebagainya. Mungkin kita cukup dengar seperti gerai-gerai retail, McD, KFC dan sebagainya itu pada tutup di berbagai wilayah gitu kan. Nah, itu hal yang memicu untuk orang-orang tidak memulai bisnis duluan, melainkan cash itu atau modal itu tersebut dimasukkan di dalam rekening sahamnya atau seringkali RDN atau RDI sebutannya, rekening dana nasabah atau rekening dana investasi. Nah, aku untuk menjawab kenapa sih pasar modal Indonesia itu mulai saat ini terus bervolatility atau transaksinya itu melebihi atau tercatat ketinggian atau rekor baru gitu ya, lebih enaknya rekor baru gitu, transaksi tertinggi gitu. Di sini aku mau nyebutin bahwasanya ada cash flow yang baru masuk atau dana segar pada bursa efek itu sendiri, yang nantinya itu masuk pada konsepan kenaikan harga di saham. Konsepan permintaan dan penawaran di bursa efek itu berbeda dengan konsepannya permintaan dan penawaran pada sektor real atau pada permintaan produk konsumsi gitu ya. Karena berbeda dari karakteristiknya. Kalau saham kan menjadi produk investasi, bukan konsumsi. Kalau produk makanan itu menjadi produk konsumsi kita gitu, yang bisa dimana produknya diciptakan tanpa limit dan terus tumbuh seiring permintaan dan penawaran itu ada. Seperti yang tadi Kak Ari jelaskan, investasi mengalami peningkatan di bulan April, Mei, Juni, bahkan sampai Agustus karena kesadaran dari masyarakatnya sendiri. Namun, investasi berisiko seperti halnya pasar modal merupakan tombak untuk memajukan suatu negara. Menurut Kak Ari sendiri, upaya apa sih Kak yang sebaiknya dilakukan oleh Bank Sentral untuk mendongkrak lagi sektor pasar modal yang sempat tereduksi akibat COVID-19 ini Kak? Terima kasih Safri. Sebenarnya aku juga agak bingung sih sebenarnya tentang upaya atau kontribusi Bank Sentral kepada pasar modal itu sendiri. Karena bagi aku bertolak belakang. Kenapa? Bank Sentral menerbitkan ORI atau obligasi negara retail, sedangkan pasar modal tempatnya para perusahaan atau emiten untuk menerbitkan untuk go public kan perusahaan tersebut mengupayakan asetnya menjadikan saham, begitu, menjadi surat hak kepemilikan. Yang dimana fungsi pasar modal itu adalah untuk mencari pendanaan. Ya, secara tidak langsung
artiannya adalah utang. Kita menghutang kepada investor dan utang itu menjadikan sebuah modal. Jadi jadi dalam aset itu kalau konsepan akuntansinya, aset adalah pertambahan dari modal dengan liabilitas begitu. Jadi memang secara tidak langsung kebijakan Bank Indonesia ini berdampak kepada halnya pasar modal itu sendiri, Safri. Mungkin kita cukup beri satu contoh ya, penurunan suku bunga BI 7 days rate repo, di mana aku ngelirik kemarin tuh udah sempat dari suku bunga 5% jatuh turun menjadi 4%. Suku bunga 7 day rate dulu tuh 4%, dan itu membuahkan hasil yang positif kepada dampak perekonomian, terutama apalagi pemerintah sudah tidak mengeratkan atau lockdown kayak ekonomi itu udah dimulai dibuka, dan halnya adanya kayak program-program pemerintah yang juga sedang berjalan gitu untuk mengupayakan kondisi ekonomi itu tetap stabil dan mencegah untuk terjadinya resesi, dan ternyata Indonesia mengalami resesi. Nah, pada saat suku bunga BI itu 4%, dia membawakan berkah kepada pasar modal Indonesia. Halnya dibuktikan bahwasannya ada aliran modal asing masuk yang mungkin sampai ratusan triliunan gitu. Dampaknya pada sektor perbankan terkhususnya. Sektor perbankan waktu masa-masa bulan Agustus, September, dan sampai sekarang kalau dilihat itu sektor perbankan mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dan mulai kembali ke harga normalnya, harga sahamnya. Mungkin pencapaian itu belum sepenuhnya kembali ke harga awal saham itu layak dibeli pada saham-saham sektor perbankan ya, bukan sektor lain. Ini kita bicara tentang sektor perbankan karena efeknya ini lebih menyentuh pada sektor perbankan. Nah, aku juga mengkaitkan pada saat BI ini melaporkan kemarin ya, bahwasanya suku bunga 7 days repo BI ini diturunkan gitu, Safri, menjadi 3,7 ya, atau 3, beberapa gitu. Nah, di sini cenderung kita lihat kalau dari pandangan aku ada yang satu tidak beres gitu, Safri. Ada hal kemungkinan yang mungkin dampaknya malah negatif gitu terhadap sentimen bahwasannya BI juga ikut lagi-lagi menurunkan suku bunga gitu. Ada apa gitu kan? Apakah dengan suku bunga 4% Indonesia belum capaian ekspektasi dari Bank Indonesia itu enggak tercapai atau gimana gitu? Ada cerita di balik itu sendiri. Dan kabarnya kemarin itu ketika diumumkan suku bunga BI 7 day repo itu menjadi 3%, 3 sekian gitulah ya. Malah dampaknya ke pasar modal itu terkhusus pada sektor perbankan itu menjadi sentimen negatif gitu. Dan IHS dia sempat mengalami perubahan arah balik yang tadinya menjadi uptrend dan sekarang menjadi downtrend pada sesi pertama gitu, Safri. Tadi Kak Ari menjelaskan bahwa pasar modal adalah tempat untuk emiten atau perusahaan untuk menggo-publikkan aset mereka ke dalam bentuk saham ya Kak.
Dan memberikan salah satu contohnya adalah penurunan suku bunga BI 7 Days Rate Repo yang ternyata memberikan dampak positif ke pasar modal itu sendiri. Namun bagi perusahaan atau masyarakat pada umumnya, apakah saat ini menjadi saat yang tepat untuk mulai mengalihkan dana investasi mereka ke dalam bentuk saham nggak? Terima kasih. Aku mau izin menjawab ya. Itu tergantung sebagai individu, itu tergantung privilege masing-masing, tergantung pribadi masing-masing. Apakah dana yang kita punya mau dikemanakan, atau dengan kata lain kita investasi itu adalah bentuk kepercayaan diri kita gitu, antara individu dengan perusahaan. Misalnya aku punya tabungan ini aku pengen investasi yang aman-aman aja gitu, bisa masuk, bisa aja tabungan ini aku jadikan deposito, bisa aja aku belikan reksadana, bisa aja aku alihkan untuk membeli saham emiten yang mungkin perusahaan-perusahaan terbaik gitu, terbaik pilihan saya. Dan konsepnya menurutku juga ya sudah waktunya untuk mengetahui dan langsung belajar memulai mengenal apa itu investasi, produk investasi itu apa aja, terus tingkat keuntungannya bisa dipilih masing-masing tergantung selera masing-masing begitu. Ya, di pasar modal itu sendiri tidak terkecuali individu aja yang bisa berinvestasi, melainkan perusahaan juga bisa berinvestasi. Contohnya apa? Contohnya adalah perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi untuk membayar kliennya itu untuk membayar kliennya atas imbal jasa atau modal yang dipercaya itu dengan membelikan saham. Namun saham ini banyak kategorinya, kembali ke strategi perusahaan itu sendiri ya. Keuntungannya itu, keinginan keuntungannya berapa, terus tuntutannya itu berapa dan sebagainya. Dan kalau institusi udah memang dari ini ya udah duluan gitu ya, perannya institusi dalam pasar modal, dalam menaikkan dan menggenjot pasar modal itu sendiri gitu. Ya, aku juga kurang memahami sih untuk statusnya institusi itu, caranya untuk membeli saham dan sebagainya dan segala kepentingannya. Cuman dari aku pribadi memang agak kurang pemahamannya di perannya institusi dalam pasar modal itu sendiri. Selain bukan ini ya penerbit saham itu sendiri, melainkan pembeli. Untuk investasi saham sendiri kan ada berbagai jenis ya Kak. Untuk saat ini jenis-jenis saham apa aja sih yang sedang ramai di masyarakat? Ya, aku izin menjawab ya. Makasih sebelumnya. Untuk seminggu ini memang lagi trending itu di masyarakat bahas tentang saham-saham di sektor konstruksi dan properti. Nah, saham-saham ini dipicu oleh adanya sentimen positif tentang pembangunan, tentang pokoknya yang mungkin kaitannya ada kaitan dengan industri dasar gitu, dengan dengan industri semen dan hal lainnya gitu yang berkaitan tentang konstruksi. Dan beberapa mungkin teman-teman berpikir bahwasanya ada sentimen bahwasanya vaksin ya. Nah, perlu diketahui bahwasanya kalau banyak kadang sih masyarakat membicarakan tentang vaksin, yang uji coba vaksin yang mungkin 90%, 94% gitu dari beberapa produsen vaksin di luar. Nah, hal ini membawa sentimen juga kepada sektor-sektor farmasi nih di bursa saham itu sendiri.
untuk menjawab jenis atau karakteristik saham itu sendiri, di mana masyarakat gitu ya balik kepada kepercayaan sendiri. Banyak jenis saham yang mungkin ini aku pemaparan dulu ya. Mungkin ada jenis-jenis saham yang mungkin defensif, terus ada yang bentuknya cyclical, yang berputar, terus ada yang turn around, dan ada yang mungkin fast growth. Nah, banyak saham-saham itu tadi jenis-jenis sahamnya, dan kebanyakan masyarakat itu memegang masuk jenis saham itu pada saham-saham yang defensif dan cycle, karena cenderung saham-saham yang diambil atau yang dipegang ini tidak terpengaruhnya atau minimnya terpengaruh pada sentimen-sentimen negatif yang terjadi pada perekonomian suatu negara atau suatu wilayah begitu. Oke Kak, terus ini aku mau nanya nih tentang saham gorengan. Kan seperti yang disebutkan Safri tadi di awal, kan saat ini saham gorengan sedang menjadi sorotan. Terus apa sih yang membedakan saham jenis gorengan ini dengan yang lain? Ya, baik. Untuk menjawab tentang saham gorengan, sebenarnya aku nggak ngerti sih kenapa orang-orang gitu sekali ngebilang saham itu saham gorengan gitu ya. Apalagi yang mungkin mereka pandangannya saham gorengan ini cepat naiknya, atau kan harganya murah. Tapi penilaian itu nggak sampai di situ. Nah, menurut aku hampir tidak tepat sih mereka bilang itu saham gorengan. Aku bakal ngejelasin sebenarnya saham gorengan itu bukan disebut saham gorengan. Ada yang namanya saham multi-bagger. Saham yang mungkin pagi-pagi udah auto reject atas. Yang mungkin sekali naik itu 15%-an, bisa sampai 30% atau 35% gitu. Kebijakan dari BIE-nya sendiri dengan kisaran harga 50 sampai 200 per sahamnya itu dibolehkan auto reject atas sampai 35%, dan auto reject bawahnya sampai dengan 7%. Di sini aku beranggapan bahwasanya yang kalian sebut itu sebagai saham gorengan tidak berdasarkan harga gitu. Jangan berpikiran bahwasannya saham gorengan itu cenderung harga yang mungkin harga sahamnya itu mungkin 50 perak, 100, 500, mungkin 700. Nah, atau mungkin mungkin sekitar gitu. Kebanyakan saham gitu sih yang multi bagger. Nah, jujur menurut aku itu pandangan yang salah. Kenapa? Karena pemicunya saham itu auto reject atas atau yang disebut saham multi bagger itu terjadi ketika coba kita lihat dari market cap-nya. Market cap-nya itu menggambarkan karakteristik dari suatu saham itu sendiri. Jadi aku asumsikan bahwasanya setiap saham itu bisa digoreng. Suatu saham itu semua saham itu bisa digoreng. Cuman perlu kekuatan yang lebih, dan kekuatan itu apa? Kekuatan itu adalah modal. Nah, untuk di sini kita coba kalau gimana sih mengindikasikan bahwasanya saham itu mudah digoreng atau hal sebagainya. Kalau penilaian aku, suatu saham itu mudah dinaikkan atau menjadi multi bagger dengan cara market cap yang masih 1 triliun atau di bawah 1 triliun. Itu mudah banget suatu saham bisa digoreng atau langsung auto reject atas pagi-pagi. Dan
kalau teman-teman berpikiran memang kalau saham-saham yang begitu, cepat cuan gitu, cepat dapat profitnya. Ya, dan cepat penuh resikonya juga teman-teman. Eee, jadi untuk mengindikasikan bahwasan saham itu, mudah digoreng atau mudah diobrak-abrik oleh seseorang atau yang bisa disebut aku seringnya nyebutnya bandar ya, itu seringan emiten atau saham-saham yang market cap-nya di bawah 1 triliun. Nah itu jika kalian menemukan mohon berhati-hati untuk, setidaknya mempertimbangkan lah gitu, untuk membeli saham itu yang di bawah 1 triliun. Karena jenis saham-saham itu termasuk, jenis saham yang mungkin, second liner gitu kan, lantai ketiga. Menurut saya, dan ya, eee, saran saya untuk kalian yang mungkin takut, mungkin ini pendapat pribadi ya, kalau kalian mau ikut, ikut main atau trading di saham begituan ya silakan. Kalau kalian ingin aman-aman aja atau, mungkin pakai konsep value investor dan hal sebagainya, tidak memungkinkan, kalian bisa juga cenderung membeli saham-saham yang mungkin market cap-nya udah di atas 50 triliun, atau sampai 200 triliun. Itu ada HMS, seperti saham-saham rokok, terus saham-saham perbankan, itu udah marketnya udah besar gitu. Jadi cenderung, individu atau seseorang itu sulit untuk menggorengnya karena perlu modal yang besar untuk menaikkan saham itu, perlu kekuatan yang besar untuk menaikkan saham itu. Jadi tidak semata-mata mereka itu, sesuka hati mereka gitu atau, untuk bisa, menaikkan harga suatu saham karena, sejujurnya menaikkan ada hukumnya gitu untuk menaikkan suatu harga saham itu sendiri. Yang terutama, setidaknya kita itu, izin, atau ada kerjasama antara, seorang bandar antara seorang bandar dan seorang pemilik perusahaan gitu. Dan tidak ada yang dirugikan, begitu konsepnya. Dan, kenapa sih, saham-saham yang mungkin market cap-nya itu di atas 50 triliun, karena jarang gitu untuk individu yang mungkin punya dana 50 triliun. Ya mungkin, nggak seharusnya 50 triliun gitu. Mungkin 1 triliun aja dia udah bisa mengangkatkan saham itu tersebut. Cuman diperhatikan 1 triliunnya dia itu masih ada kekuatan yang besar di atasnya, yang mungkin dia tidak mampu, menaikkan atau menurunkan gitu harga saham itu, karena ada kekuatan yang lebih besar. Oke baik, untuk pertanyaan sudah terjawab semua ya oleh Kak Ari. Jawabannya keren-keren banget ya teman-teman. Sebelum acara Ngopi E2 kali ini selesai, mungkin Kak Ari ingin memberikan closing statement. Terima kasih. Oke, closing statement saya, ya, sebelumnya, untuk teman-teman yang ingin, belajar atau kecenderungan melirik nih, pasar modal, mungkin lebih digiatin aja dulu belajarnya ya. Lebih banyak membaca buku, lebih melihat, sering-sering baca berita, terus banyak-banyak mengamatin pasar gitu kan. Sebelum kalian cenderung, membeli saham itu sendiri. Sebaik-baiknya kita memiliki, suatu saham, ya sebaik-baiknya kita membeli saham, lebih baiknya kita tahu apa yang kita lakukan dan kita tahu bagaimana, prospek kedepannya dan fondasinya suatu perusahaan itu sendiri. Saya tidak membatasin, kalian untuk, bereksplor, untuk mencoba dari saham gorengan, dari, saham-saham perusahaan besar, blue chip atau second liner dan third liner.
menurut saya pasar modal itu tempatnya adu pintar, adu modal. Dan misalnya kita nggak bisa ya, kita kalah adu pintar dan adu modal, ya ujung akhir ceritanya adalah kita adu sabar. Dengan konsep dengan seperti Pak Lokehong gitu, Sultan Panjang sabar aja sampai sahamnya itu naik gitu. Dan ya alhamdulillah strategi itu berhasil gitu. Beliau sukses di situ. Dan dari aku mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dan kurangnya kata-kata, dan kepada teman-teman yang udah nemenin, terima kasih banget. Ya, sekian teman-teman, terima kasih. Ya, oke. Jadi pasar modal itu tempat adu pintar dan adu modal nih kata Kak Ari, teman-teman. Sehingga supaya tidak adu sabar, kita harus lebih banyak belajar dulu ya. Ngopi IE.